Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silal Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Manajemen Mesin yang diampu oleh Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan, Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil tugas saya untuk membahas tentang pemeriksaan idle speed control atau ISC pada kendaraan mobil. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam pengecekan ISC atau idle speed controlnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu idle speed control atau ISC merupakan suatu komponen pada sistem injeksi atau EV kendaraan yang mengatur putaran mesin saat idle atau langsam dengan mengontrol jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. ISC biasanya memastikan putaran mesin tetap stabil, mencegah mesin mati saat idle, dan membantu mengurangi getaran mesin, terutama saat beban tambahan seperti AC dihidupkan. Nah, untuk langkah pemeriksaan idle speed control sendiri, langkah pertama sebelum kita lakukan pengecekan, perlu kita menghidupkan mesin terlebih dahulu tanpa menekan pedal gas dalam rangka melakukan inisialisasi pada ISC. Langkah pertama, kita putar kontak ignition switch-nya atau kunci kontak ke posisi on. Jangan menghidupkan mesin terlebih dahulu dan tunggu selama 5 detik agar ECU merespon arus yang masuk. Yang kedua, putar ignition switch ke off atau kunci kontak off dan tunggu kira-kira selama 15 detik. Baru kita putar kunci kontak ke on lagi, kemudian hidupkan mesinnya. Nah, untuk pemeriksaan engine speed sendiri, kita bisa menghubungkan intelligent tester ke DLC3 yang pada kendaraan, lalu hidupkan mesin dan hidupkan testernya. Buka testernya, enter ke menu seperti di bawah. Kita masuk ke powertrain, selanjutnya kita masuk ke engine, selanjutnya masuk ke data list dan engine speed. Maka di engine speed tersebut bisa kita baca nilai yang ditampilkan pada engine intelligent tester dari pemeriksaan engine speednya. Untuk standarnya putaran mesin tinggi saat mesin dingin, maka biasanya kendaraan itu pada kondisi mesin dingin maka putaran idle-nya akan tinggi dan sebaliknya akan turun saat mesin sudah mulai panas dan bertahan putaran pada 750 rpm seperti pada putaran idle. Nah, apabila dalam pengecekan ini mendapatkan hasil tidak baik atau NG, lanjutkan ke pemeriksaan wiring harness dan konektornya. Nah, ini pemeriksaan harness dan konektornya ketika terjadi ketidakbaikan pada saat pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harness dan konektor idle speed control valve pada ECU. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, lepas hubungan konektor idle speed control valve, kemudian lepas hubungan konektor ke ECM. Ukur tahanan sesuaikan dengan nilai dalam tabel di samping. Perhatikan wiring diagram berikut dalam melakukan pengukuran tahanan. Nah, di gambar di samping sudah bisa dilihat saya tampilkan di mana ada wiring diagram untuk pengecekannya nanti. Ada dari ECM dan idle speed soket dari idle speed controlnya. Hubungkan kembali ke konektor ECM dan hubungkan kembali ke konektor idle speed control valve.
Jika hasil pemeriksaan tidak baik atau NG, maka perbaiki atau ganti harness atau konektor. Apabila hasil oke, lanjut ke pemeriksaan sirkuit idle speed control. Yang perlu kita periksa itu seperti pada gambar di samping itu terdapat garis-garis IHI dengan IHI 3 dari nomor 3 ke 15, dari nomor soket 1 ke 14, 4 ke 17, 2 dan 16. Nah, maka harus dalam pemeriksaan harness dan konektor ini harus menampilkan atau mendapatkan hasil sebagai berikut. Tahanan standar periksa dari open, ya, dari soket ke soket, hubungkan tester dari C19 sama 3 ya, IHI ke C23 15 IHI juga. Nilai tahanan standar pada pemeriksaan rangkaian terbuka di bawah 1 ohm. Maka jika lebih dari itu, maka perlu perbaiki pengecekan harness atau konektor. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan tahanan standar atau periksa dari short ke massa atau body ground. Nah, ketika tahanan standar dari short, maka nilai tahanan standar pada pemeriksaan rangkaian short kurang lebih 10 kilo ohm atau lebih. Maka kalau di bawahnya itu, di bawah 10 kilo ohm, maka dapat disimpulkan ada permasalahan pada harness ataupun konektornya. Nah, selanjutnya pemeriksaan sirkuit idle speed ketika kita melakukan pemeriksaan harness dan konektornya tadi. Ketika mendapatkan hasil baik, maka kita lanjut ke pemeriksaan sirkuit idle speed controlnya. Nah, di samping sudah saya tampilkan merupakan soket dari sirkuit idle speed controlnya. Yang pertama kita periksa, pemeriksaan dilakukan dengan cara melepas hubungan konektor idle speed control valve, kita lepas soketnya. Gambarnya seperti di samping, kita lihat nanti. Ukur tahanan sesuaikan dengan nilai dalam tabel di samping. Perhatikan letak penomoran terminal idle speed control. Hubungkan kembali konektor ke idle speed control. Jika hasil pemeriksaan tidak baik atau NG, maka perlu penggantian idle speed control. Apabila hasilnya oke, maka ganti ECU-nya. Nah, di sini gambarnya sudah saya tampilkan dan ke nomor-nomornya juga. Ada 1, 2, 3, 4, 1 IALO, 2 IBLO, 3 IAHI, dan 4 IBHI. Nah, komponen tanpa harness dihubungkan, idle komponen tanpa harness dihubungkan. Jadi tanpa harness, idle speed control valve. Tahanannya standarnya, ini ada hubungannya, hubungan 3 dan 1 IHI. Maka kondisinya dalam kondisi suhunya ya 27 derajat Celcius atau 81 derajat Fahrenheit. Maka nanti akan dihasilkan nilai pengukuran spesifikasinya 45,6 sampai 50,4 ohm. Kalau di luar itu maka terdapat pemeriksaan yang atau permasalahan pada idle speed controlnya. Yang kedua, hubungkan T4 IBHI ke 2 dalam kondisi suhu yang sama 27 derajat Celcius atau 81 derajat Fahrenheit. Maka dihasilkan nilainya nanti kita bandingkan dengan kondisi spesifikasinya 45,6 sampai 50,4 ohm. Nah, maka kalau sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya.
Jika hasil pemeriksaan tidak baik, maka kita perlu penggantian pada ADAS speed controlnya. Tapi apabila hasilnya oke, maka yang wajib kita curigai adalah dari ECU-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan sensor ISC atau ADAS speed control. Jika ada kesalahan maupun kekurangan pada penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.